Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau takkan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang telah ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku takkan murka lagi terhadap engkau dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Refren, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Refren, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah ini diawali dengan kedatangan para utusan Yohanes yang menanyakan kepada Yesus, apakah engkau yang memang sedang dinanti? Dan Yesus sungguh memberikan kepada kita siapa Yohanes Pembaptis itu. Dan jelas bahwa apa yang disampaikan Yesus menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki pribadi, dia juga sosok yang berbeda. Kalau kita mengenal dalam Injil bagaimana dia hidup dan bagaimana ia berkarya, bahkan juga melakukan baptisan, kita mengetahui bagaimana Yohanes ini memang benar-benar menjadi orang yang diutus untuk mempersiapkan. Tetapi yang lebih menarik tentu adalah sebagai pribadi sendiri, Yohanes Pembaptis ini memiliki sebuah karakter yang berbeda pada zamannya. Dan ini menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis ini sungguh-sungguh berani mengambil sikap di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah orang pada waktu itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Advent menurut saya juga menjadi sarana bagi kita untuk melihat kembali diri kita. Apakah kita sungguh telah menjadi pribadi yang mempersiapkan diri? Apakah kita menjadi pribadi yang benar-benar berbeda? Artinya kita meninggalkan manusia lama kita dengan jalan pertobatan. Dan kita juga tidak hanya mempersiapkan diri kita sendiri, tetapi kita juga menjadi pribadi yang berani mempersiapkan dan mengajak sesama kita untuk perbaikan dan pertobatan. Saudara-saudari, semoga sosok Yohanes Pembaptis ini menginspirasi kita, dan semoga kita juga diberi kekuatan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan demi kerajaan Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.